Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Aset Liabilitas Manajemen. Materi yang akan kami bahas adalah materi laporan keuangan bank. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas adalah pengertian laporan keuangan, komponen laporan keuangan, dan keterbatasan laporan keuangan. Pertama-tama, perkenalkan dulu, saya sendiri Arya Amelda Murti, dan ada rekan saya, Anggira Mawati, Rafli Alvarez, dan Febri Cahyono. Baiklah, mari kita bahas materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 1 tahun 2015, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan suatu entitas. Laporan keuangan umumnya disajikan untuk memberikan informasi mengenai posisi-posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu perusahaan dalam periode tertentu. Informasi tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan, yaitu menurut Rohman dan Pawenari 2020. Selanjutnya, ada analis laporan keuangan, yaitu suatu proses penelaahan laporan keuangan dan proses mempelajari hubungan serta tendensasi atau kecenderungan, atau juga tren. Tujuan laporan keuangan ini adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu bank atau perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen laporan keuangan bank. Laporan keuangan yang lengkap itu terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontingensi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca. Apa sih itu neraca? Neraca adalah daftar yang memuat semua informasi secara terperinci semua aktiva, kewajiban perusahaan serta modal pemilik pada waktu tertentu. Ada dua bentuk neraca, yaitu bentuk skontro seperti huruf T dan bentuk laporan. Dalam neraca bentuk skontro, aktiva itu disajikan di sebelah kiri, sedangkan kewajiban dan modal disajikan di sebelah kanan. Dalam bentuk laporan, aktiva disajikan di paling atas, sedangkan kewajiban dan modal disajikan di bawahnya. Komponen neraca itu ada 3, yaitu aktiva, kewajiban, dan modal. Aktiva atau aset itu adalah sesuatu yang disajikan di saldo debit yang akan dipindahkan setelah tutup buku sesuai dengan prinsip akuntansi. Saldo debit ini merupakan hak milik atau nilai yang dibeli atau pengeluaran yang dibuat untuk mendapat kekayaan di masa yang akan datang. Aktiva itu dibagi menjadi 2, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Lalu ada kewajiban atau liabilitas. Nah, kewajiban adalah saldo kredit atau jumlah yang harus dipindahkan dari saat tutup buku ke periode tahun berikutnya berdasarkan pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Kewajiban itu dibagi menjadi 2, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Lalu yang terakhir itu ada modal. Modal itu sendiri adalah jumlah modal yang tersisa setelah aset digunakan untuk melunasi kewajiban. Ketiga komponen elemen ini secara sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah modal atau ekuitas. Lalu komponen laporan keuangan selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Tujuan pokok laporan laba rugi adalah melaporkan kemampuan real perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dalam prakteknya, komponen penghasilan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi terdiri dari 2 jenis, yaitu penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok dan penghasilan yang diperoleh dari di luar usaha pokok perusahaan. Sedangkan untuk komponen pengeluaran, itu juga terdiri dari 2 jenis, yaitu pengeluaran yang dibebankan dari usaha pokok perusahaan
dan pengeluaran yang dibebankan dari luar usaha pokok perusahaan. Komponen-komponen yang terdapat dalam laporan laba rugi yaitu penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya operasi terdiri dari biaya umum, penjualan, sewa, administrasi, serta operasi lainnya. Laba kotor operasional, penyusutan, pendapatan bersih operasi, pendapatan lainnya, dan sebagainya. Lalu ada laporan komitmen dan kontingensi. Nah, laporan komitmen dan kontingensi itu merupakan laporan yang terpisah dari laporan neraca dan laporan laba rugi yang mana pada saat yang akan datang akan dapat mempengaruhi neraca atau laporan laba rugi bank. Komitmen bank itu adalah suatu ikatan atau kontrak atau berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Komitmen ini dapat bersifat tagihan ataupun kewajiban bagi bank. Komitmen tagihan itu adalah komitmen yang diterima oleh bank dari pihak lain, sedangkan komitmen kewajiban itu adalah komitmen yang diberikan oleh bank kepada nasabah dan atau pihak lain. Lalu ada kontingensi. Kontingensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh bank yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Pengungkapan akan peristiwa kontingensi diharuskan dalam laporan keuangan. Saya akan melanjutkan materi tentang komponen laporan keuangan bank. Materi selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas bank yang menggambarkan peningkatan atau penurunan kelayakan bank selama periode pelaporan. Perubahan pencatatan atas aktiva bersih atau kelayakan selama periode berjalan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu dan harus diungkapkan sebagai komponen utama dalam laporan keuangan. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas ini merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik itu yang berpengaruh langsung ataupun yang berpengaruh tidak langsung. Laporan arus kas ini harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Laporan kas ini terdiri dari arus kas masuk atau cash in dan arus kas keluar atau cash out selama periode tertentu. Selanjutnya, yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum bank, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan informasi penting lainnya, sehingga pembaca dapat memahami semua isi laporan keuangan yang disajikan oleh bank. Catatan arus kas laporan keuangan ini juga harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat catatan dalam laporan keuangan. Catatan laporan keuangan ini mengungkapkan yang pertama yaitu informasi tentang penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan ditetapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Yang B, informasi yang diwajibkan atas persyaratan standar akuntansi keuangan, tetapi harus disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Yang C yaitu laporan tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Saya akan menjelaskan keterbatasan laporan keuangan. Nah, pengambilan keputusan ekonomi yang tidak semata-mata atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Nah, hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan antara lain. Yang pertama, bersifat historis. Nah, yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang lampau. Nah, yang kedua bersifat umum. Yang ketiga bersifat konversif. Yang keempat lebih menekankan perjanjian.
perjanjian atau suatu peristiwa atau transaksi substansinya. Nah, yang kelima disusun dengan teknis akuntansi yang bersifat informasi yang dilaporkan. Yang ketujuh, hanya melaporkan informasi yang material. Nah, yang kedelapan, adanya sebagian alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga dapat menimbulkan variasi dalam mengukur sumber daya ekonomi dan tingkat kesuksesan antara bank. Nah, yang kesembilan, informasi bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dikualifikasikan umumnya atau dibagikan. Nah, sekian pembahasan materi dari kami mengenai laporan keuangan bank. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.